Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qabbil bidayati wan nihayat khalifatillah fi khazainil ardi was samawat wa ala alihi wa sahbihi ma damat sadat wal qadat salatan taftahu lana biha abwabal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa bi rizqina fi awladina wa ala ikhwanina minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat aina ma kanu fi jami'il jihad wal bilad وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحية وشر الممات وبدي الحسنة وغودي الحاجات الذي يطهر من النجاسة halaman 11 lah. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid-dharain amin. Alladzi bermula yang yathuru menjadi suci minan najasati padahal asalnya najis. Alladzi yathuru bermula menjadi suci sesuatu itu minan najasat padahal asalnya najis itu ada salah satu tiga. Di kitab ini tiga lah. Asalnya dihukumi najis karena najis maka efeknya dua. Pertama haram dimakan diminum. Yang kedua kada boleh ada di badan, pakaian dan tempat waktu kita sembahyang. Nah itu efek najis, efek samping dari najis tuh. Tapi karena ini jadi suci, lalu boleh dimakan diminum, boleh dibawa sembahyang. Nah, lalu pertama dari yang tiga al-khamru, khamar atau minuman cair memabukkan. Nah itu dulu. Khamar ini macam-macam warnanya macam-macam narannya, tapi bilanya memabukkan cair disebut khamar. Maka setiap khamar hukumnya najis. Karena najis haram diminum. Dan juga karena najis maka kada kawa dibawa sembahyang walaupun setitik kada sah sembahyangnya karena hukumnya najis. Nah tapi khamar ini kena bisa jadi suci ila apabila takhallalat sudah jadi cuka. Nah jadi khamar ini ujung-ujungnya bila dilihat akan didiamakan ujung ini dibawa tanang. Nah maka jadi cukainya binafsiha tapi asal alami sebab saurangan jadi cukanya. Kada ada campur tangan manusia. Binafsiha dengan dirinya sendiri maksudnya secara alami. Jadi dia makan karena inya takuhub panas misalnya ataunya karena kedinginan bisa juga. Nah atau karena misalnya inya kalawasan sudah bisa menahun lalu jadi cuka ujung-ujungnya. Nah maka khamar yang menjadi cuka dengan sendirinya secara alami tanpa ada campur tangan manusia. Maksud campur tangan manusia itu bisa-bisa manusia campurinya nang apanya kah, dibuatinya obat kah, dibuati cairan tertentu kah, lalu langsung berubah jadi cuka. Nah itu tetap dihukumi najis. Nah itu maksudnya dibuati misalnya galapong misalnya lalu jadi cuka, dibuati misalnya banyunyur lalu jadi cuka misal. Nah itu termasuk kada kawa dihukumi suci itu dulu. Nah jadi bila sudah inya jadi cuka kawa dimakan, kawa diminum dan kada jadi dihukumi najis lagi. Satu dulu. Yang kedua wajildul maitati, kulit bangkai. Jildul maitati, kulit bangkai binatang. Jadi setiap binatang seluruhnya yang ada bisi kulit, maka kulitnya itu apabila binatangnya tadi memang boleh dimakan lalu disembelih secara halal sah, itu kan kulitnya kada najis. Ya kalau paling darah yang ada di situ aja najis, cuma kulitnya kada najis. Kawa dijadi kikil segala macam ya kalau kayak kambing, sapi. Nah cuma kena ada yang sapi ini mati kada ketahuan. Takajutnya. Nah, apakah apa lihatnya lalu mati? Kambing gitu aja lalu mati. Nah, maka kata kau dimakan nih sebab dihukumi bangkai. Setiap bangkai hukumnya najis. Nah kada kau dimakan kalau bang diaruhakan haul si saman. Sayang aja dikit aruhakan ya haul si saman ya. Nah ini tuh ada nang kita tuh cuma di manakah ya kawan. Nah ini tuh sayang aja mau behemat yang makan jono aja maka tuan guru makan jono udah tahu bang ada salahnya tuh ya kalau ada berdosanya ada tahu.
Nah, maka yang mati sapi, yang mati kambing secara bangkai kada dihukumi apa, kada disembelih secara Islam nih, mati buang dagingnya kalau diapai, cuma kulitnya kalau diambil. Nah, kulitnya itu dihukumi najis sebenarnya karena tanpa liwat penyembelihan. Seandainya liwat disembelih kada najis kalau dimakan, tapi karena inya kada disembelih secara bujur, mati garing, mudar, kada sempat menyembelih. Nah, lalu mati seluruhnya tuh najis dihukumi, kulitnya apanya. Nah, maka kulitnya tadi kawa jadi ampih jadi najis. Nah, bisa ampih jadi najis dengan sebab apa? Idza dubiga, apabila disamak. Nah, itu. Atau misalnya bukan hanya kulit sapi kambing, kulit dari makanan yang kada bisa, dari makanan dari hewan yang kada kau dimakan. Hewannya itu memang kada kau dimakan, biar disembelih 10 kali menyembelih dengan cara Islam tetap kada dimakan. Ngapa? Harimau. Nah, harimau memang kada kau dimakan karena itu kenapa kau dimakan? Kada kau dimakan harimau itu karena memakan mangsanya menggunakan kukunya, mencakar segala macam, maka kada boleh dimakan. Nah, itu kukunya tajam, ya kalau. Nah, sedangkan harimau yang kada boleh dimakan tadi lalu mati disembelih gak kadakah, tetapi kada boleh dimakan, maka dihukumi najis. Kenapa? Sebab bangkai. Tapi kulitnya tadi bisa ampih jadi najis idza dubiga, apabila disamak. Nah, itu. Atau misalnya buaya, kada boleh dimakan kulitnya, kalau diambil menghendak mengambil kulitnya. Nah, jangan wajah hidup-hidup di kuliti. Imbah nintu pula ular. Ular bolehlah disembelih lo dimakan, ada boleh, biar disembelih ada boleh dimakan. Nah, tapi kulitnya kalau diasi. Nah, kawa dijadikan perabotan rumah tangga, kawa dijadikan apalagi tas kulit, sepatu kulit, salipi kulit. Salipi kan banyak dompet lah. Salipi itu bahasa Bali benar. Nah, salipi kulit, dompet. Di mana-mana selipi ya. Soalnya di sini mantap, cacilan bahari lo. Memang duitnya itu dalam salipi, cuma salipinya mendak di sini. Ini halus salipi itu. Nah, itu jadi harimau kulitnya najis asalnya, tapi ampih jadi najis idza dubiga, apabila disamak. Karena inya ampih jadi najis, suci. Nah, kawa kita bawa sembahyang atau kawa kita jadikan alat perabot rumah tangga. Nah, misalnya jadi ikat pinggang tadi, ikat pinggangnya bawa sembahyang boleh aja. Nah, asal disamak. Nah, samak bahari saatnya sudah kita jelaskan lah subuh yang Jumat tuh ya. Kalau tujuan menyamak tuh menghilangkan lendir-lendirnya, darah-darahnya, lamak-lamaknya yang ada di kulit. Ini sudah hilang lendirnya, darahnya, lamaknya kering, sudah kering dibasuh dulu pulang. Nah, hanyar suci. Kawa diulah tapih, menyelibar ulah tapih, kawa tapih kulit. Kawa sembahyang, tapih kulit walaupun balang-balang. Balang harimau, balang ular, balang tadung ya kalau bapak antik bener nih tak, larang harganya. Tapi kulit mana aja. Nah, kulit harimau nah ya kalau bawah aja diulah kopiah kawa juga. Nah, kopiah dari mana? Dari buaya kopiah. Kulitnya kulit aja asal disamak. Cuma penyamakan itu sampai kepada proses hilang lendirnya, hilang darahnya, hilang lemak-lemaknya. Caranya orang bahari dengan kotoran burung dara itu kan panas, lalu disapuakan ke lemak kulit itu luntur lemaknya nintah. Nah, atau sebagian orang di Pahuluan itu dengan sesuatu yang kalat atau yang kasat, nang kaya daun kanas. Nah, itu digesekkan di situ lalu lunturnya. Tapi nanti daun kanas lah, kan kayak berduri-duri kasat-kasat tuh kan. Nah, mun orang yang tahu berarti melihat dah. Nah, nyamuk kada tahu kisahnya, tahu makan kanasnya aja, kada tahu daunnya kayak apa. Nah, itu. Jadi itu cuma kalau nyawa ini digiling orang.
Ujar habar aja pernah sudah datang ke pabriknya bang, cuma ujar habar digiling begiling jadinya tipis bertipis hilang lendirnya nih tuh. Nah bila sudah nih tuh hanya dibasuh jadi barasi, kawa diulah kopiah, kawa diulah baju, kawa diulah macam-macam, bawa sembahyang boleh. Nah nih tuh jelas saya itulah, padahal asalnya tuh najis. Cakanya kadang melihat proses pasang makan ada kawa dibawa sembahyang, biar seinilah kulit buaya bawa sembahyang, dasar sembahyangnya. Nah, biar satitik kamar tadi dibawa sembahyang, kada dasar sembahyangnya. Cuma mau sudah jadi cuka biar sabotol. Nah, biar yang 10 botol dalam lanjung diambil sembahyang, bawa sembahyang ada apa-apa. Ada apa-apa karena sudah jadi cuka tadi. Nah, itu 2 sudah. Yang ketiga wama apa aja wama itu, dan ketika barang wama sora sesuatu yang jadi hayawanan jadi hewan. Ini kisahnya wama ini biasanya binatang. Nah tulis di bawah itu wama binatang. Sora yang timbul ia, asal makna jadi, yang terjadi ia atau yang timbul ia atau menjadi ia hayawanan. Nah hidup jadi binatang jadi hewan. Ini contohnya, ini contoh nah, supaya mudah memaham. Nah jadi ada binatang mati binatangnya, misalnya ayam bangkai di dagingnya itu. Nah ini kisah di hutan, namun kita sini kan langsung dikubur ya, kalau ini kisah di hutan tadi diam di situ karena di daging itu ada timbulan hulat. Nah hulat jadi seolah-olah daging ninto, daging binatang ninto menjadikan hulat. Wama apa aja sesuatu yang sora hayawanan yang kawa menjadikan binatang. Nah contohnya tadi kayak bangkai tadi yang buruk nih mendengur timbulan hulat. Nah hulat ninto timbulnya dari daging tadi, daging yang buruk tadi. Nah mun daging yang buruk tadi itu kan, daging yang buruk tadi itu najis sudah ya kalau, tapi menimbulkan hulat yang suci. Nah ini hulat itu hukumnya suci selama masih hidup, paham nabian? Nah jadi asalnya najis tapi menimbulkan hulat yang suci. Nah artinya seandainya hulat itu ada di badan kita bawa sembahyang, ada di baju sah aja sembahyangnya. Ini jarang pun terjadilah. Cuma hukum nengka itu mungkin bagana di padang hutan bisa aja terjadi nih tuh. Kita di Indonesia mereka di kota ini kadang bisa terjadi juga nih tuh. Misalnya mati, misalnya kucing kesayangan bian tadiam ditinggalkan 5 tahun ditinggalkan mati. Nah lalu saat balik ke rumah bahulat. Nah kucingnya tuh najis, hulatnya tuh ada. Nah selama hulat itu masih hidup, pahamlah. Bila sudah mati dia jadi najis hulatnya. Nah jadi seandainya hulat nintu tuh dibawa sembahyang saja sembahyangnya. Ini jarang kan terjadi, pahamlah. Cuma di sini karena itu hukum dibahas di situ. Jadi ada sesuatu yang suci, ada sesuatu yang najis, yaitu daging bangkai yang busuk tadi menimbulkan hewan yang suci, yaitu hulat. Nah itu disebut wama soro hayawanan narannya. Paham itulah. Nah yang ketiga ini patut jabang kita tahu. Nah ada misalnya di rumah iwak. Kalau iwak itu kan kada najis ya, kalau bilinya karing buruk iwak karing narannya. Nah ada bahulat kada apa-apa itu hulatnya itu nah kada apa-apa. Cuma tuh kan iwak kada najis. Ini ada yang najis. Yang najis. Kenapa najis misalnya? Tikus mati misalnya. Nah, kadang namanya didengar ya kalau ini. Nah tikusnya itu najis, kadangnya timbulan hulat di situ. Nah hulat itu selama hidup tuh suci aja. Hulat ini tuh nah selamanya hidup suci. Jadi seperti model kaya najis ini menciptakan hulat yang suci modelnya, atau padahal kada sebenarnya. Sebenarnya hulatnya itu cuma hidupnya di daging situ. Paham napian? Bukan timbul dari daging itu sebenarnya. Itu menurut penelitian lah. Nah, paham lapian? Bujur kadanya wallahu alam. Misalnya tadi burung kan
apa halal lah jadi makan, tapi karena mati saurangan nggak ada lagi jadi bangkai narnya burung. Nah beda kalau iwak mati saurangan kada jadi bangkai boleh dimakan tuh iwak. Kan bangkai yang boleh halal dimakan kan dua, iwak lawan bilalang. Yang ketiga bangkai manusia suci juga tapi kada boleh dimakan tuh, jadi bedanya. Himpal tangan jari kawan kita basuh, anda ke sini boleh aja bosan sembahyang, boleh aja bosan sembahyang, tapi dimakan jangan. Nah itu aja perbedaannya. Jadi bangkai yang suci itu tiga, iwak apapun iwaknya, belalang lawan manusia, tapi yang dua boleh dimakan, yang satu jangan. Nah itu aja. Nah lalu burung kada disembelih mati seorang ngoso, lalu di atas hatap rumah pian hartan bedikir gugurnya. Nah takajut panas bedikir pian tuh luar biasa. Nah apakah dibaca tuh? Nah takajut gugur, sebenarnya waktu gugur tuh takajut aja kada mati kada, cuma gugur tuh kapalnya tahangkup batu gana bener lalu mati bangkai kada nih. Nah diganakan di atas hatap timbul bau, napa aja pian dilihati bangkai burung najis, dilihati ada bau ulat. Nah ulatnya itu dihukumi suci ketika hidupnya. Nah maka timbullah pemahaman wa masara hayawanan, sesuatu najis yang menimbulkan sesuatu yang suci. Paham ya pintulah. Nah an najasatu pulang segala macam najis. Nah jadi tiga sudah sesuatu yang asalnya najis jadi suci. An-najasatu ini beberapa segala macam najis nih. An-najasatu bermula najis-najis itu salah satu ada tiga kategori lah. Nah ini sudah jadi belajar nih. Sudah terus saya berarti. Yang wajah subuh Jumat tuh nah. Cuman kita ini merangkum aja. Jadi najis-najis itu ada tiga kategori. Nah pertama mughallazatun, najis yang kategori berat. Nah, kategori berat. Maksud berat di sini tangalih sedikit membersihinya. Nah, itu maksudnya. Yang kedua mukhaffafatun, ringan. Kenapa ringan? Sangat mudah membersihinya. Yang ketiga mutawassitatun, pertengahan atau sedang kategorinya. Nah sedang artinya ada kawajua yang seadanya membersihi. Nah tapi kada juga terlalu berat. Nah sedang naranya. Fal mughalladzatu, maka bermula najis kategori berat itu adalah najasatul qalbi, najis yang datang dari anjing. Nah anjing seluruhnya tuh yang di anjing tuh dihukumi najis. Wal khinziri, dan babi. Nah wa far'i ahadihima, dan turunan salah satu keduanya. Nah jadi arti turunan ini kenapa disebut juga karena bisa aja kambing misalnya terlahir dari anjing, walaupun bentuknya kambing, terlahir dari rahim si anjing atau babi tadi, keluar kambing misalnya. Kenapa bisa kayak itu aja nya anjing ini rupanya tahilap-hilap lawan kambing, lalu nya beranak kambing. Nah tapi diantara mama abahnya ada anjing, turunan narannya dihukumi najis juga itu. Nah babi gitu juga sama, babi lahir sakalnya timbul keluar burung. Nah burung pipit halus. Nah maka burung pipit ini termasuk parai di manaranya turunan juga. Nah kada boleh juga termasuk najis juga walaupun berupa burung. Nah, kenapa aja terlahir dari babi tadi. Nah, yang ngalih ini babi keluar anang. Nah ngalih sedikit mau urusnya ini, ngalih sedikit mau yang su anang keluar. Babi nah pindah-pindah banget, pindah talawas sedikitnya mengidam segala macam melahir apa jurang hamil tuh lawas sekalinya soanang keluar. Nanti tanggali sedikit apa hukumnya tuh najis ya hukumnya atau kena ada di permasalahan tuh dalam kitab Sabilul Muhtadin kalau ada salah lah. Nah tunggu aja tanggal mainnya gitu nah. Nah itu udah berat sedikit, jadi turunannya pun dihukumi najis juga. Wal mukhaffafatu, dan bermula najis yang ringan itu satu aja, yaitu baulus sabiyyi, air kencing bayi laki-laki. Sabiyyi itu bayi tapi laki-laki.
Jakanya sabiyatun bayi perempuan, ini sabiyi aja mudzakkar. Air kencing bayi laki-laki alladzi yang lam yat'am, tidak pernah makan. Lam, tidak pernah sama sekali makan. Yat'am itu tidak pernah makan, ghairal laban, kecuali hanya susu ibunya. Air susu ibunya, lain susu ibunya lah, air susu ibunya. Amun susu ibunya dia makan habis, kada kau lagi menyusunya. Ini air susu ibunya, itu jadi makannya. Walam yablugh haulaini, dan belum sampai 2 tahun umurnya. Jadi bayi laki-laki umur belum 2 tahun, yang dimakan diminum kadada kecuali hanya air susu ibunya. Bakamihnya ninto nah, baulnya kamihnya. Amun yang keluar dari belakangnya tetap najis mutawassithah, najis pertengahan. Tapi kalau kamihnya tadi najis yang ringan ya kita. Nah, kenapa kita penting membedakan itu supaya kita paham cara membersihinya. Wal mutawassithatu, dan bermula najis mutawassithah nih, yang pertengahan nih. Apa nih tuh? Sairun najasati, seluruh najis yang selain 2 perkara nih tuh. Lain najis yang anjing babi, lain najis yang kamih kan anak yang belum 2 tahun umur tadi. Nah, maka seluruhnya tadi sisanya najis mutawassithah narnya. Apa-apa aja. Nah, seluruh darah najis. Seluruh muntah, baik muntah manusia, muntah kucing, apa segala macam. Seluruh darah, baik darahnya tadi darah manusia, darah binatang, bahkan darah iwak pun najis. Iwaknya kada najis, darahnya najis. Hati-hati, mantangan iwak tuh suci, ditaguk seikungan belum siang-siang. Nah, tak buat darahnya segala macam lawan kotoran-kotoran di dalamnya, makan najis tuh. Jadi pertama tadi seluruh darah yang narang mutawassithah tuh. Seluruh darah tuh baik darah keluar dari manusia maupun dari binatang. Itu pulang seluruh muntah. Muntah itu baik dari manusia ataupun muntah binatang. Kucing muntahnya najis. Anak kita muntah atau anak kita umur yang hanyar keluar muntah najis juga. Kada kawa dibawa sembahyang mun kana bajunya jangan bawa sembahyang. Nah, imbah itu pulang seluruh nanah najis. Ditimbul liman aja nanah itu di manusia atau di binatang najis. Nah, imbah ninto pulang, nah apalagi najisnya nih yang termasuk mutawassithah. Nah, khamar tadi yang memabukkan tadi, nya setiap sesuatu yang memabukkan tapi cair itu dihukumi najis. Najis apa tuh? Mutawassithah. Nah, imbah ninto apalagi selain sesuatu yang kotor belum tentu najis, tapi bila najis pasti kotor sudah. Nah, apa contoh yang kotor? Misalnya kayak kita berjalan di Tengah Kartak nih, ada belubak hari hujan, imbah tuh sudah untung hujan tegenang banyu di situ, bini ikat tuh pindah hirang banyunya najis lah nih tuh ada. Walaupun kita waktu karing tadi melihat tai sapi di situ ada, tapi imbah hujan, nah lalu kita berjalan menciprat ke tapih kita, maka hendak tulak sembahyang Jumat misalnya. Nah, bersihlah, kalau bisa dibersih ada bapak, bersih aja. Maka tadi bekas ada tai sapi lalu situ aja, ya kan hujan sudah. Nah, lain tai sapinya yang bertikap di tapih, nah itu maka ini kan banyu tadi nih yang bertikap tadi ya, walaupun banyunya tadi banyu yang terlihat kotor. Nah, cuma banyu yang kita lihat banyu kotor, bukan najis, kecuali tahi sapi yang kita lihat lalu bertikap di tapih kita hanya najis. Nah, imbah itu pulang segala macam yang keluar dari depan dan belakang, baik itu manusia maupun binatang, najis. Najis apa? Mutawassithah. Nah, itu mungkin itu aja anunya secara garis besarnya. Jadi apa-apa aja darah binatang manusia najis, nanah binatang manusia najis, apa tadi muntah manusia binatang najis, yang keluar dari depan belakang manusia maupun binatang najis. Nah, termasuk iwak bila inya bakamih bahira kamih dan anunya itu najis juga. Nah, mun iwaknya kada, tapi mun kalau yang kotorannya najis, yang kalau tahinya tuh najis. Nah, itu. Tapi najisnya kategori mutawassithah. Nah, jelas itulah.
Wal mughallazatu dan bermula najis mughallazah tathuru menjadi suci, artinya cara membersihinya. Cara membersihinya dengan cara bisa ba'i ghasalatin, dengan 7 basuhan, 7 simburan. Nah, tetapi 7 kali menyimbur ini ba'da izalati ainiha, sesudah hilang dulu ain bendanya. Nah, jadi bersihi dulu, hilang sudah ain bendanya, cakaibet yang mencongkong itu diambil, sudah hilang. Bersih sudah, hilang warnanya, hilang baunya, hilang apalagi bau, warna, rasa tuh lincarkah, kisitkah, kasatkah. Nah, sudah hilang nih tuh, hitung sekali aja nyar. Hanya tambahi pulang 6 kali. Tadi kan hitung sekali aja nyar, tambahi pulang sampai 6 kali. Nah, ihdahunna, salah satu di antara yang 7 tadi, biturabin, dengan tanah atau debu. Nah, debunya debu tanah boleh. Kita hendak bertayamum siapa kan debu yang dari tanah tadi. Sekalinya kita gunakan juga. Pas kena ada najis dari yang berat ini tadi, gunakan tanah tayamum tuh boleh. Debu itu kan tuh bagian dari tanah juga. Nah, jadi tanahnya atau debunya tuh kadang mesti harus banyak, Bang. Banyak bener kayak setengah truk itu menyediakan segenap aja. Segen itu Bang ya. Nah, kada usah, tanahnya sedikit-dikit aja. Bah kita palitakan di tempat, anggaplah di tangan sini kanan, nah, najisnya. Palitakan sini tanah, iya sudah, hasil aja sudah. Nah, cuma yang bagusnya tadi mencampur dengan tanah pada basuhan, bukan pada basuhan yang ke-7. Yang pertama boleh langsung, jadi waktu membersihi, atau yang kedua boleh, yang ketiga boleh, jangan yang ke-7. Kamu yang ke-7 Bang, boleh aja Bang juga. Cuma kan igat gini ya kalau. Nah, baik yang kedua, yang ketiga, jadi yang kalimat itu bersih aja langsung, igat dari tanah itu maksudnya. Nah, itu paham sudah kita cara membersihi najis dari najis yang berat tadi. Wal mukhaffafatu, dan bermula najis yang ringan, tathuru menjadi suci dengan cara bi itu dengan cara birasyil ma'i, memercikkan air. Cukup dipercikkan, kamu disimbur begini ya bagus. Nah, dipercikkan ya airnya alaiha, di atas najis tadi, kamih yang kanak tadi nih, yang belum 2 tahun umurnya tadi nih, dipercikkan aja, tetapi ma'al ghalabati. Nah, ma'al ghalabah itu artinya di sini ada dua pemahaman. Minimal banyu yang dipercikkan itu seimbang dengan jumlah kadar banyu kamihnya. Nah, itu minimal benar sudah. Amun kawatu jadi galabah, arti galabah itu tak banyak banyu yang dipercikan tadi daripada banyu kamih yang najis tadi. Nah, itu maksud galabah tadi. Jadi cukup dipercikan aja. Nah, cuma banyunya percikan ini tak banyak daripada jumlah kadar banyu kamihnya, atau minimal 50-50, 50-50. Caka ibarat banyu kamih itu secangkir, yang dipercikan secangkir juga. Kamu kawas secangkir setengah kan. Nah, ini kisah banyu sedikit pengalaman kita yang ini simbur banyak penangan hari lagi. Nah, ini tuh maksud ma'al galabah naranya. Wa izalati ainiha. Nah, batu perang dibuang juga pang ainnya tadi ma'al galabah wa izalati ainiha. Nah, tapi seandainya pang misalnya ini tapih kita atau baju kita dikamihi anak kita laki-laki tadi yang belum umur 2 tahun, kada dimakan dan minum kecuali air susu ibunya aja. Nah, hendak ditapas ketika kita sudah dipakai, bekas kita gendong anak kamihnya di sini, ya kalau kita hendak tolak, cukup dipercikan aja nah, asal banyu percikan itu tak banyak daripada kadar jumlah kamih yang ada di sini, bahwa sembahyang sah aja sudah. Nah, itu anunya. Jelas saya itulah. Wal mutawassitu, dan bermula mutawassitah, najis yang pertengahan, tanqasimu itu terbagi 2 pulang. Ala qismi ini. Nah, tanqasimu terbagi, ala qismi ini terbagi atas 2 bahagi pulang. 2 bahagi, maka 2 cara membersihinya. Pertama ainiyah. Ini najis yang pertengahan nih, terbagi 2. Pertama ainiyah, arti ainiyah itu bandanya mencongkong kelihatan. Yang kedua hukmiyah, bandanya kadang kelihatan, baik warna, bau dan sifatnya. Nah, disebut hukmiyah. Ini dipedakan sini wa awal ainiyatu, dan bermula najis ainiyah. Ainiyah itu tadi
termasuk mutawassithah, kan terbagi dua. Mutawassithah ini ada ainiyah, ada hukmiyah. Nah, bermula najis yang ainiyah allati laha, yaitu laha masih ada launun warnanya, waraihun dan baunya, wa ta'mun atau tu'mun boleh dua rasanya. Jadi bendanya masih mencungkung, bukti bendanya masih ada, warnanya ada misalnya, atau baunya ada, atau rasa yang dijapa itu licin ada, berarti najis itu kategori ainiyah namanya lah. Maka cara membersihinya di sini fala budda, kada kawa kada, wajib min izalati launiha. Nah, itu launiha berisnya. Min izalati launiha, menghilangkan warnanya, warihiha dan baunya, wa tu'miha dan rasanya. Jangan rasanya dijilat lah, lain ini dijapai. Kasat licin, bila pindah liir-liir, nah berarti ada bendanya. Jadi cara menghilangkan najis ainiyah yang ada bendanya, hilangkan sifat-sifatnya. Bendanya hilangkan, sifat-sifatnya hilangkan. Sifat itu warna, bau, rasa. Nah, imban itu hanya sudah hilang sifatnya, bersih lagi sekali kan cukup. Bila sudah hilang itu sekali lagi selesai dah. Ada juga mengatakan sudah dibersihi asal hilang bau warna sifat cukup sudah, kalau lagi disimbur. Nah, itu cara membersihinya. Jadi cara membersihi cara ibaratnya cacak mencungkung, berarti itu sebenarnya mutawassithah tapi ainiyah, pertengahan dan kelihatan bendanya. Caranya kayak apa? Buang gitu dulu, nah dibuang dulu. Sudah dibuang bakasnya tadi itu, nah amunnya tai cacaknya andaknya di tempat yang kita hendak sembahyang, bersihi bakasnya itu dengan banyu atau dengan tisu. Nah, tisu itu calap ke banyu dulu, banyu yang suci mensucikan. Nah, banyu basah naranya kan sedikit aja najisnya, sedikit ini banyunya cukup untuk menghilangkan bau, warna dan rasa. Nah, begitu caranya. Aduh, usaha yang cacak sedikit imbir ganal tuh bawa itu anu benar berlebihan. Nah, cacak kan betikap misalnya di mana, di lantai kita hendak sembahyang, amun lantai atap kan usah dipikirkan. Banyak cacak najis tuh coba pemikiran. Ini kita hendak sembahyang ya. Atau misalnya di kopiah ada tahi cacak misalnya. Nah, kalau usah kopiahan ditapas. Nah, ambil dulu bendanya. Nah, ambil pulang tisu yang hanyar, basahi sedikit tapi dengan banyu yang suci mensucikan. Nah, bila sudah hilang warna, bau dan rasa, bawa sembahyang ada apa? Kan usah ditapas gen. Kecuali jahibak cacaknya tapas saja sekali. Nah, kayak itu caranya. Nah, itu cara untuk membersihi yang ainiyah mutawassithah, pertengahan ainiyah bendanya kelihatan. Fala budda, maka wajib min izalati launiha wariha wa tu'miha. Wal hukmiyah, dan bermula yang hukmiyah, najis ini memang mutawassithah juga, tapi hukmiyah yaitu allati, najis yang la launa, hilang sudah warnanya, wala riha, baunya pun hilang, wala tu'ma, rasanya pun hilang. Dijapai-japai kada lagi rasa liir segala macam, tetapi kita tahu di situ ada najis. Nah, kopiah kita nih bandakan di sini, nah dirabahi kucing, sekalinya kucing itu pernah meninggalkan jejak. Kami kita melihatnya, kami kopiah itu kita andakai di kamar, kita tinggalkan, kita gandakan, kada kita bersihi karena kada pernah dipakai juga bang. Banyak bisa kopiah selusin itu tinggal Nah, setelah beberapa bulan kemudian kopiah kita yang banyak tadi habis sudah, dimakan ke depan diberiakan habis sudah. Nah, tinggal kopiah sebuting aja lagi, kopiah ini kita ambil lain anak kita pakai, tapi kita ingat bakas di kambing kucing. Nah, kita lihati kambingnya kada ada lagi, dicium ampih kada ada lagi bau kambing kucingnya, ada bau kopiah yang hapak aja. Nah, bau kopiah imban itu pulang warnanya warna kopiah juga. Nah, bandanya kada ada lagi, rumah ada batikas kan. Nah, kami kucing kada ada juga tulisannya, punya dasar kopiah tuh bang. Nah, ini disebut hukmiyah ngarannya. Kenapa disebut hukmiyah? Nyata ada najisnya karena kita melihat nyebak kami, tapi setelah dilihati kada ada karena kalawasan sudah karing. Nah, kayak apa cara membersihinya ini? Nah, maka dipadahkan di sini, yakfika, cukuplah oleh engkau
cukuplah akan engkau jaryul ma'i 'alaiha, mengalirkan air di atasnya. Cukup banyu mengalir biar yang misal adalah wilayah kami nyetut sekitar di sini misalnya, alirkan banyu di sini cukup ya sudah. Atau misalnya di baju cukup alirkan banyu, asal banyu mengalir aja situ bersih aja sudah. Tapi syaratnya tadi baunya kadada, warnanya kadada, rasanya kadada. Nah, amun pang bau kadada pang, rasanya kadada juga tapi warnanya ada. Nah itu namanya ainiyah, kada hukmiyah. Jelas itulah itu cara membarasihi najis. Nah berikutnya ini insyaallah malam esok aqallul haid, masalah haid ini penting benar dibahas lah. Nah, jadi ibu-ibuan acil-acilan, ibu-ibuan, nah penting memaham masalah haid. Nah, sedangkan laki-laki bang, laki-laki fardu kifayah lah. Arti fardu kifayah itu wajib juga yang tahu sebagian. Kalau si ampun diri bini-binian hukumnya fardu ain mempelajari masalah ini. Wallahu a'lam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.